Hei saudaraku, kamar mana ibu tua itu? Astaga, ini bukan perempuan yang menghabiskan malam bersama saudaraku. Hai, kamu hamil. Aku tidak. Tidak hamil tapi datang ke bagian kebidanan. Aku peringatkan kamu, Gu Hansong adalah presiden miliaran dari grup Gu. Jika kamu hamil anaknya, Presiden miliaran? Menurutku presiden sampah. Orang kaya seperti kamu, bisa seenaknya menyakiti orang. Presiden miliaran setiap hari nongkrong di bar. Lihat siapa yang dia suka lalu diberi obat. Sungguh menjijikkan. Presiden menjijikkan. memberi obat. Selidiki dengan jelas, sebulan yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dokter, penyakit apa yang dimiliki gadis itu tadi? Manajer Chen dia tidak sakit, hanya hamil. Benar-benar hamil. Kamu mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Hei Tante. Aku baru saja melihat Sinyi. Gu, sebulan yang lalu. Gadis yang menghabiskan malam bersamamu, dia hamil. Jangan bercanda, nenekku masih sakit. Lihat ini. Aku lihat. Bagus sekali, bagus sekali. Gadis seperti ini, meskipun hamil, belum tentu anakku. Apapun itu, harus diperiksa dengan jelas. Keturunan keluarga Gu tidak boleh tersesat di luar. Dia sekarang di mana? Aku sekarang harus segera mencarinya. Aduh, kamu cari. Cepat cari cucu menantuku, bawa kembali, cepat. Kamu tidak mau lagi membicarakan gadis itu, kalian. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Aku salah melihat orang. Manajer Chen, kami dapat rekamannya. Sebulan yang lalu, orang yang bernama Huang itu memberi obat pada Li Xinyi, setelah itu Li Xinyi tanpa sengaja masuk ke kamar manajer Gu. Jadi, dia tidak membohongiku. Dia benar-benar diobati. Li Xinyi, kamu di mana? Kamu sudah memutuskan, kamu sulit hamil. Jika membuang anak ini, mungkin sulit hamil lagi. Dokter, tadi Li Xinyi, sekarang di mana? Membuat dokumen, sekarang sedang melakukan operasi aborsi. Aborsi. Nomor 18 Li Xinyi, silakan masuk ke ruang operasi. Li Xinyi mana? Kamu suami Li Xinyi, kan? Bagaimana bisa membiarkan wanita sendiri melakukan aborsi? Dia mana? Aku juga mencarinya, baru saja menyuruhnya membayar. Kemudian hilang. Li Xinyi. Gu, gadis itu, bukan karena tidak punya uang, kaburkan. Miskin menyelamatkan nyawa anakmu. Bagaimana bisa tidak punya uang? Saat di hotel, aku baru saja memberinya kartu 10 juta. Dia main apa lagi? Hotel, kartu, kamu bantu aku lihat. Di laci ada amplop hotel bintang kan? Buka lihat, di dalamnya ada kartu ban kan? Apa-apaan ini? Itu informasi saya, memesan kamar, keesokan harinya. Hotel bintang mengirimkan paket, saya kira tagihan. Tidak memperhatikan. Chen Feihi. Nomor kartu adalah 2665. Tamu kamar 8808 meninggalkan barang. Mohon kirimkan kembali kepadanya. Baik. 8808 Chen Feihi. Dia mengirimkan kartu kembali. Chen Feihi. Gu, aku salah, aku yang menyebabkan kesalahpahaman. Antara kalian. 1 juta. Biaya karena aku tidak bisa mengenali orang. Aku tidak mau uang kotormu, jangan menghina orang. Maaf. Sayang, Mama sudah memutuskan. Meskipun ayahmu adalah pria brengsek, aku tidak bisa menolak kehadiranmu di dunia ini. Ini satu-satunya kesempatanku menjadi ibu. Mama pasti akan melindungimu. Anak bandel, aku sudah mencarikan pria untukmu. Kamu tidak mau, malah suka menggoda pria liar di luar. Jabao, bawa dia kembali. Permisi, apakah Anda melihat seorang gadis berusia sekitar 20 tahun? Berponi tinggi, kaos abu-abu, kacamata hitam. Tidak ada lensa. Tidak.
Tidak ada. Tidak. Gu Hansong, tolong aku. Aku sudah memberikan 500.000 kepada keluargamu. Apa maksud kalian? Mempermainkanku? Aku hamil, lihat bagaimana kalian menjualku. Kamu benar-benar melakukan hal yang memalukan ini. Kalian tidak bertanya apa yang aku alami di luar. Apakah kamu benar-benar ibuku? Dulu aku yang memanjakanmu, sekarang kamu melakukan hal yang memalukan ini. Bagaimana aku harus memperlakukanmu? Li Xinyi, kamu pantas. Anak mama, kamu lahir untuk mama. Kalau kamu tidak menikah dengan Wang, dari mana aku dapat uang? Untuk mencari istri, kalau tidak, suruh pria liarmu keluar dan bayar. Asalkan Xinyi mau menggugurkan anaknya, aku akan menikahinya. Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Aku tidak mau, lepaskan. Gu Hansong, aku tidak bisa menikah dengan Wang bajingan. Apalagi tidak punya anak, hanya bisa meminjam namamu. Anakku tidak boleh digugurkan. Ayah anakku adalah grup Gu. Gu Hansong. Gu Zong, rekaman kamera, sudah ditemukan itu mobil itu. Dibawa kembali ke desa Taoyuan, mereka akan menggugurkan anak itu. Ayo pergi. Diam. Mama, dia bilang pria jalangnya adalah Gu Hansong. Li Xinyi, kamu benar-benar ngomong besar tanpa bayar. Udah jangan banyak omong, ikut aku. Mama tidak perlu ke rumah sakit buang-buang uang. Serahkan padaku. Pasti cepat dan hemat. Berani-beraninya kamu menggigitku. Wanita kecil berani menggigit kakakmu. Hari ini kalau aku tidak menggugurkan anak di perutmu, aku tidak akan memakai margali lagi. Uang itu aku tidak mau. Uang gedermawan, ya malam pengantin. Terbang lebih cepat, berapa lama lagi sampai? Gu Zong akan segera sampai, tapi hanya bisa mendarat di pintu desa. Maaf. Kamulah yang memberiku obat. Maaf. Istri. $500.000 sudah dapat. Jangan mendekat, kalau mendekat, aku akan lompat ke sungai mati di depan kalian. Keluarga yang kejam, pria brengsek. Li Xinyi, hidup ini sudah begini saja. Sayang kita bertemu di surga. Li Xinyi. Kamu juga datang untuk menertawakanku ya? Li Xinyi, maaf. Ini salahku, aku salah paham padamu. Aku sudah menyelidiki kebenaran kejadian ini. Aku akan memberimu penjelasan. Cepat pegang dia, dia adalah istri direktur grup Gu. Kalau dia kenapa-napa, kalian semua akan ikut mati. Ulurkan tanganmu. Gu Hansong, aku bisa percaya padamu. Li Xinyi. Kalau kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Mama ini benar-benar miliuner. Gu Hansong. Sudah habis, kita pasti mati mama. Ini semua ulah kalian. Ipar ini semua salah paham, salah paham. Kalau kami tahu dia hamil, anakmu pasti tidak akan. Ini ada hubungannya dengan hamil atau tidak hamil. Jabao. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi keluarganya. Ini dia. Dia yang memaksaku menikahi adikku. Li Bin. Bawa dia pergi dan hancurkan dia. Keluarga mereka jahat, bukan urusanku. Siapkan mobil ke rumah sakit. Gu, bagaimana dengan mereka berdua? Urus sendiri.
Berani-beraninya memperlakukan istri direktur seperti ini. Pukul dia. Ampun. Jabao. Ini 1 juta untuk biaya pengobatan. Kalau berani lagi mendekati istri direktur. Bukan cuma patah kaki. Seperti itu saja. Anak. Mama minta maaf padamu. Dia demi anak. Atau demi aku. Kamu jaga semalaman di sini. Tidak, aku baru saja sampai. Aku lihat kamu belum bangun, jadi. Oh ya, anaknya baik-baik saja. Kamu berdarah karena kakimu terluka. Jadi, kamu menyelamatkanku demi anak. Tentu saja tidak. Gu, baru saja tes DNA. Dia memang mengandung anakmu. Kamu curiga ini bukan anakmu. Oh, aku yang melakukannya tanpa izin, demi kebaikanmu. Bagaimana kalau bukan? Kamu anggap aku siapa? Jadi, kalau tidak ada anak, aku akan mati di rumah. Sini. Aku Nenek Songer. Kamu sedang hamil. Jangan marah-marah. Apakah kamu hamil atau tidak? Aku akan membuatmu menikah ke keluarga Gu. Lapar ya? Sini, mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak kita, apalagi menyakiti kamu. Pertama kasih obat, baru perhatian. Aku tidak butuh cintamu yang palsu. Semua ini cuma salah paham, lihat. Cepat minta maaf ke kakak iparku, maaf. Obat nonali itu aku yang taruh, aku nggak cuma naruh obat ke 1 orang. Aku juga udah naruh obat ke banyak cewek. Tolong lepaskan aku. Jangan, jangan. Waktu itu si Huang yang naruh obat ke kamu, dia bawa kamu ke kamar, kamu berusaha selamatkan diri. Masuk ke kamar Kak Gu. Sudah. Hal yang buruk jangan dipikirkan lagi. Sepertinya aku juga salah paham sama Gu Hansong. Lalu Arya, kenapa Arya bohong ke aku? Maaf, aku. Aku juga salah paham sama kamu. Kalau gitu kita udah nggak ada utang piutang. Nenek Gu, terima kasih sudah menyelamatkan aku. Tapi aku nggak akan masuk ke keluarga Gu karena anak. Kalian nggak perlu merasa berhutang, kata dokter. Aku susah hamil. Melahirkan anak adalah pilihanku. Aku akan jaga mereka baik-baik. Sini. Kamu masih diam aja. Cepat kejar dia, bawa dia kembali. Sini, kali ini aku nggak akan biarkan kamu pergi lagi. Kalian ngapain? Lepasin aku mau lapor polisi. Lepasin aku, kalian dikirim mama ya. Nyonya muda, Aku udah lapor polisi. aku. Jangan takut, aku juga khawatir sama keselamatanmu. Terpaksa melakukan ini, nyetir. Aku peringatin kalian, ini penahanan ilegal. Kalian gimana sih? Kok bisa bawa orang? Paksa bawa kembali. Pak Gu, ini bukan kamu. Jangan pura-pura, kalau bukan karena perintahmu, mereka mana berani tangkap aku. Cepat minta maaf ke Nyonya muda. Nyonya muda. Maaf. Kapan aku bilang aku nyonya muda? Jangan asal ngomong. Sini, Hansong. Dia minta kamu kembali,
mau ngomong sesuatu sama kamu. Pertama kali ketemu kamu aku udah. Sebenarnya aku. Pertama kali ketemu kamu aku udah. Suka sama kamu. Ini untukmu. Suka sama kamu. Apa? Aku suka sama kamu. Dia suka sama kamu. Tidak peduli kamu hamil atau tidak. Aku rela menjagamu. Sinyi, Hansong kita. Bukan Playbe, kecuali kamu. Selama ini, dia tidak tertarik pada wanita lain. Nenekku malah curiga. Apakah dia dan Chen Feihi? Nenek, jangan ngomong begitu. Kamu CEO miliaran, bisa mengatur dunia bisnis. Tapi kenapa canggung saat ngejar cewek? Kamu, tenang saja di keluarga Gu. Setelah kamu membaik, aku akan urus pernikahanmu dengan Songer. Nenek, aku tahu kamu baik padaku. Tapi aku sudah bilang kan, aku tidak akan menikah ke keluarga Gu. Kamu tidak suka Songer ya? Nenek, aku masih kuliah. Aku punya rencana hidupku sendiri. Menikah tidak termasuk di dalamnya. Baiklah, aku akan menunggu. Aduh, baiklah. Kita tidak bahas pernikahan dulu. Nenek, aku selalu ingin punya cucu perempuan. Sekarang, aku akan angkat kamu sebagai cucu perempuanku. Tinggal di keluarga Gu, bagaimana? Nenek, ini bagaimana? Bagaimana Sinyi, bisa bantu nenek mewujudkan keinginan ini? Nenek, kamu tidak membantuku. Malah mengangkatnya sebagai cucu, dia jadi adikku dong. Dasar kepala batu. Aku ini membantumu, agar dia tetap di sini. Itu nenek. Aku kayaknya agak haus. Cepat ambilkan air untuk adikmu. Adik, sebagai kakak. Aku lumayan kan? Nak, mungkin ayahmu. Orang yang baik. Sinyi, coba cicip bubur bergizi yang aku buat. Songer, kamu ganggu cucuku. Nenek, jika Anda adalah keluarga saya, itu akan sangat baik. Kami semua adalah keluarga Anda. Sinyi. Kedepannya, keluarga gua adalah rumah Anda. Ibu, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Orang luar saja begitu baik padaku, tapi kamu memperlakukan aku seperti itu. Aku harus pergi ke sekolah. Kedepannya kamu tidak perlu ke sekolah lagi. Nyonya muda, ini adalah yang Pak Gu cari untukmu. Profesor terbaik di seluruh negeri, dari berbagai mata pelajaran. Kamu bisa belajar dengan tenang di rumah. Tidak perlu, aku hanya gadis biasa. Perlakuan seperti ini aku tidak pantas menerimanya. Kamu sepenuhnya pantas. Tapi jika kamu terbiasa belajar di sekolah bersama teman-teman, aku tidak akan memaksamu untuk berubah. Hanya saja kondisi tubuhmu sekarang perlu istirahat. Setelah pulih, baru pergi ke sekolah lagi. Oke, Li Bin, ke sekolah, minta cuti beberapa hari untuknya. Terima. Sinyi. Kamu tahu, ketika nenek tidak senang, apa yang dia lakukan? Ambilkan yang terbaik untukku. Sinyi, mana yang kamu suka? 20 juta, terlalu mahal, nenek. Aku tidak mau. Kalian beli atau tidak? Kalau tidak beli jangan pakai. Rusak, kalian tidak akan bisa mengganti. Seluruh mal ini milik grup Gu, berani-beraninya kamu tidak menghormati Pak Gu dan Nyonya. Pak Gu. Nenek, Nyonya muda. Maaf, aku salah. Sinyi,
Apa kamu tidak tahu mau pilih yang mana? Tidak usah pilih, bungkus semuanya dan bawa pulang. Baik, Nenek, penjualan ini untuknya. 2 hari lalu, aku melihat baju yang bagus. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Suka yang mana? Aduh, barangku yang bernilai jutaan. Tidak ada artinya dibandingkan sepotong coklatmu. Cucuku, akhirnya kamu sadar. Enak. Aduh, aku ini pikun. Hal yang paling penting aku lupa. Ayo. Halo, total belanja 800.000. Mahal banget. Nenek, lupakan saja. Saya sudah ganti. Semuanya harus pakai kartu. Guzong, tolong bantu dong. Biar saya yang ambil. Anak perempuan belanja. Mana ada yang bawa barang sendiri? Tidak apa-apa, tidak banyak uang. Nenek, hari ini sampai sini dulu. Saya benar-benar tidak bisa jalan lagi. Anak muda, kamu sudah capek, nenek saya. Belum puas. Songer, kamu gendong sini. Gendong dia. Nenek, saya CEO triliunan. Istri sendiri, gendong apa malu? Nenek kasih kamu kesempatan. Nenek, kapan saya jadi istri lagi? Saya. Naik, Kamu datang. Kita tidak bisa tidur. Tante Lian, buatkan nyonya muda rendam kaki. Hei. Istri kamu. Kamunya sendiri. Alian, pijat bahu saya. Adik, cuci kaki. Dia, CEO triliunan mau cuci kaki saya. Kaki masih pegal. Sudah jauh lebih baik. Ternyata orang kota juga pakai daun mugwort untuk rendam kaki. Saya kira cuma di desa Taoyuan. Daun mugwort itu saya suruh Libin ambil dari desa Taoyuan. Ada lagi yang kamu mau, bilang saja. Tidak ada. Tidak menyangka. Dia cukup lembut. Sudah selesai, tidur.
pelan-pelan. Gu Hansong, terima kasih sudah menyelamatkan saya dan membiarkan saya hamil di keluarga Gu. Tidak, itu, hari ini sampai sini dulu, terima kasih. Tidur. Sinyi, kenapa kamu di sini? Kamu dengan mereka. Saya, Tentu saja Nyonya Muda. Sinyi. Kamu di rumah hamil kesepian, saya pikir. Cari orang yang seusia denganmu jadi pengasuh. 2 hari ini, saya wawancara beberapa orang. Area ini, orangnya cerdik, dan juga sesama kampung halamanmu, saya bawa dia pulang. Tidak disangka. Kalian berdua saling kenal. Biarkan dia tinggal menemani kamu. Terima kasih Nyonya Tua, saya pasti akan bekerja dengan baik. sejak sebulan lalu, saya belum sempat mencari kamu untuk meminta pertanggungjawaban, kamu malah datang sendiri. Tunggu Nenek. Mencari pengasuh untuk Sinyi, harusnya orang yang memiliki ijazah, kemampuan, dan moral yang setara, jangan sembarang orang dibawa pulang. Ah Gu, kakak. Karena ini untuk mencari pengasuh saya, biar saya yang memutuskan, boleh. Saya dan Arya cukup akrab. Dan juga sesama kampung halaman, biarkan dia tinggal. Baiklah, ikut kata kamu. Terima kasih Nyonya Tua, terima kasih Sinyi Nyonya Muda. Saya bukan Nyonya Muda. Saya ingin tahu, apa yang kamu sembunyikan, sebenarnya apa yang kamu jual. Bekerja, hari itu kamu dibawa pergi oleh Pak Gu. Bos Huang melakukan itu pada saya. Saya tidak punya muka untuk bekerja di sana lagi. Menjahiti orang, akhirnya menjahiti diri sendiri. Kamu baik-baik saja. Ternyata Li Sinyi belum tahu apa yang saya lakukan padanya. Tidak apa-apa, sekarang saya bekerja sebagai pengasuh di keluarga Gu, juga cukup baik. Kamu beruntung, tidak disangka kamu benar-benar bersama Pak Gu. Menjadi satu. Li Sinyi, kamu hanya hamil anak keluarga Gu, baru bisa mendapatkan semua ini. Karena kamu tidak ingin menjadi nyonya muda, biar saya yang menggantikanmu. Pak Gu sudah pulang, saya bantu Anda masuk. Sinyi, Saya di sini, saya Sinyi. jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan meninggalkanmu, asalkan saya juga hamil anak Gu Hansong. Saya punya kesempatan menjadi nyonya muda keluarga Gu. Kamu bukan Li Sinyi. Sinyi jangan salah paham. Gu mabuk. Keluar dan rapikan dapur. Minum air. Sinyi jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau adik, aku mau Sinyi. Aku suka kamu bukan karena kamu hamil. Jangan tinggalkan aku. Orang baru dari kampung itu. Jauhi dia, aku tidak percaya padanya.
Li Xinyi, semua yang kamu miliki sekarang, seharusnya milikku. Li Xinyi, aku tidak akan membiarkanmu menang. Hai, Bibi-san. Apakah obatnya sudah didapat? Aku menyuruh Jabao mengantarkannya besok. Si Jalang ini, Jabao karena dia kakinya patah, dia masih ingin naik derajat karena anaknya. Melepaskan diri dari keluarga ini, masuk ke keluarga kaya. Tidak semudah itu, ya, keluarga kaya tidak mudah didekati. Xinyi polos, mana bisa melawan mereka. Aku juga sangat khawatir Xinyi tersesat. Jangan sampai kamu menjualku, jangan berpura-pura. Kamu sudah menerima uangku, kerjakan dengan baik, balas dendam untuk Jabao. Jangan bicara yang tidak berguna. Jika tidak membuang anak dalam perutnya, aku tidak akan bisa menerimanya. Siapa yang kamu telepon sampai larut malam? Xinyi, sejak kapan kamu datang? Kenapa masih menelepon sampai larut malam? Aku menelepon teman Tionghoa, membelikanmu obat penenang dan perawatan kehamilan. Oh, terima kasih. Obat aborsi ini, bahkan doa pun tidak bisa mendeteksinya. Li Xinyi, asalkan kamu tidak punya anak, keluarga Gu pasti tidak akan menahanmu. Xinyi, ini bubur penenang dan pelindung kehamilan yang kubuat untukmu. Coba cicipi. Kamu masih muda, ini kehamilan pertamamu, dokter bilang. Kamu harus banyak makan makanan bergizi. Coba cicipi, enak. Enak. Li Xinyi, kali ini kamu pasti mati. Xinyi, makan ini. Dimasak dengan ikan asin dari kampungmu. Barang lokal yang kuberikan sebelumnya, kamu masih menyimpannya. Ya. Aku masih suka rasa barang lokal dari desa kita. Kamu juga coba. Tidak usah. Gu, ini ikan segar dari desa Taoyuan yang kamu minta. Aku sudah membelikannya untukmu. Oh, suruh dapur membuatnya menjadi bubur, berikan kepada nyonya. Tunggu. Biarkan koki bintang 5 yang datang. Enak. Li Xinyi, kamu tunggu saja. Jabao benar-benar membuka mataku sebelumnya keluarga Gu. Memberi 1 juta biaya pengobatan itu masih terlalu sedikit. Sementara keluarga Gu masih menganggapnya penting, aku harus menipu dulu. Lalu membuatnya keguguran, membuat keluarga Gu benar-benar membencinya dan kembali dengan patuh. Kamu begini. Li Xinyi, kamu anak kandungnya. Ibumu yang benar-benar kejam ya tante. Aku pasti akan membuat Li Xinyi. Xinyi, telepon tante sampai ke sini. Bukan aku yang bilang, dia tahu aku kerja di sini. Ah, ibu dan anak mana ada dendam semalaman. Kalau dibicarakan tetap satu keluarga. Kalau kamu punya ibu seperti ini, mendorongmu ke lubang api. Ibu yang memaksa kamu bunuh diri. Xinyi, jangan buru-buru, kamu dengar dulu. Apa kata tante? Xinyi, mama tahu kamu sudah tinggal di keluarga Gu. Mama sudah paham ini adalah tempat yang baik untukmu. Mama tidak akan ikut campur. Bicara yang penting, kamu mau apa? Xinyi, kakakmu sedang melihat rumah. Bisakah kamu membantu sedikit uang? Aku sudah tahu aku tidak seharusnya berharap padamu. Apakah kamu masih ibuku? Li Xinyi, kalau kamu mau menikah ke keluarga Gu, harus lewat aku. Jangan pikir aku tidak bisa mengendalikanmu. 3 juta. Aku akan memberikan kartu keluarganya padamu mulai sekarang, urusanmu. Aku tidak akan ikut campur lagi, aku beritahu kamu. Terakhir kali anak buah Gu Hansong melukai kakakmu. 1 juta biaya pengobatan itu tidak cukup. Berikan lagi 3 juta, kalau tidak, aku akan memberitahu bahwa kamu pernah menjual diri. Aku lihat apakah Gu Hansong masih mau kamu. Mama kenapa tidak minta lebih banyak? Kalau minta banyak keluarga Gu tidak mau bagaimana? Aku tidak hanya menginginkan uang. Mengerti kali ini. Biarkan Li Xinyi tidak bisa kembali. Menjual diri. Bukan aku yang bilang, tante yang mengarang. Xinyi, jangan buru-buru tante, meskipun bicaranya agak keterlaluan. Tapi apa yang dia katakan memang masuk akal. Kamu lihat. Kamu menikah butuh kartu keluarga dan mengeluarkan uang. Bisa memutus hubungan dengan keluarga asli yang tidak baik ini. Kamu juga tidak rugi. Apalagi keluarga Gu sangat kaya. Aduh. Xinyi, jangan takut. Aku akan menemanimu. Pasti Bibi 3 tidak berani mengganggumu. Hei Hansong.
Aku ingin meminjam uang darimu. Berapa yang kamu mau pinjam? Aku ingin 3 juta. Kamu mau uang untuk apa? Untuk menebus diri dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga itu. Aku akan menemanimu. Tidak perlu, ini tentang 20 tahun hidupku. Untuk mengucapkan selamat tinggal, aku akan pergi sendiri. Akhirnya tertipu. Ini 3 juta. Tidak kurang 1 sen pun, mana buku kakak? Kita lihat uangnya dulu. Cukup pintar, tahu harus lihat uang dulu. Tapi, kamu harus jawab pertanyaanku dulu. Aku bukan anak kandungmu, kan? Sinyi ngomong apa sih? Bagaimana mungkin? Bukan ibumu. Li Xinyi, kamu ngomong apa sih? Aku kakakmu, dia ibumu. Kami berdua bisa melakukan apa saja padamu. Kamu tidak berhak ngomong sembarangan di sini. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada ibu seperti itu? Dia tidak pantas jadi ibu, anak orang lain, selalu jadi permata di tangan. Kamu dan dia hanya akan menjadikanku alat untuk mencari uang. Benar, aku bukan ibumu. Kamu diambil olehku. Kamu sampah yang tidak layak jadi anakku. Selama ini makan minumku, tidak perlu membalas. Sudah kuduga. Kalian selalu bersatu padu. Selalu menindasku, kan? Li Xinyi, aku membesarkanmu. Sekarang kamu sudah besar, ingin lepas dari kendaliku. Mimpi, ingin jadi burung phoenix di dahan tinggi. Li Xinyi, jangan terlalu berharap, aku tidak peduli. Apa itu menantu kaya? Yang aku mau adalah kamu tetap di bawah kendaliku, tidak bisa kabur. Kaki anakku patah karena kamu, aku ingin kamu di rumah, merawatnya seumur hidup. Bibi 3, kamu mau apa? Li Xinyi jangan takut. Jangan pura-pura. Aku tahu kalian semua satu tim. Kalian mau uang kan, buka sendiri aja lihat. Semua uang kertas sembahyang. Apa? Seperti kamu yang bodoh itu, semua keburukanmu tertulis di wajahmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Hei tante. Obatnya sudah dapat. Oke tante. Aku pasti akan membuat Li Xinyi datang menemui kamu. Manfaatkan situasi ini untuk menangkap mereka semua. Kita begini. Jadi waktu itu kalian sudah tahu ada obat di bubur. Gu Hansong sengaja masuk untuk menertawakanku. Kamu bilang dulu. Aku menyelamatkanmu tapi kamu malah mengkhianatiku. Aku hamil. Kamu terus berusaha menyakitiku, New Area. Apa salahku Li Xinyi sampai kamu begitu? Kalau kamu sudah tahu kenapa masih ikut aku ke sini? Kalau tidak ikut ke sini bagaimana? Tangkap mereka semua. Hanya kamu sendiri mau tangkap semua. Aku tidak peduli kamu tidak bawa uang, aku menipumu. Hanya ingin menghabisi anak di perutmu. Kebetulan uang kertas sembahyang ini bisa untuk kuburannya. Kalian tidak takut mati. Aku datang hari ini bukan untuk buku keluarga. Aku hanya ingin bertanya orang tua kandungku. Siapa mereka, di mana mereka? Jujur saja, ketika aku lihat laporannya, aku malah lega untung. Untung darahku tidak mengalir darah sampah sepertimu. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Benar, kamu bukan anak kandungku. Kalian sekarang harus kasih kami uang. Kalau tidak, jangan harap tahu siapa orang tua kandungmu. Gu Hansong, kamu kan CEO triliunan, kasih beberapa juta. Mudahkan aku kasih tahu. Kalau hari ini kamu tidak kirim uangnya, aku akan tusuk pakai pisau. Tante Xinyi hanya ingin tahu. Orang tua kandungnya ini informasi penyelamat kami. Mereka tidak kasih uang, tidak izinkan kami pergi, jangan kasih tahu mereka. Kamu cukup pintar menurutmu. Berapa harga informasi ini? 5 juta, tidak 10 juta. Kalau nggak kasih 10 juta, aku nggak bakal ngomong.
Kalian pilih tempat ini. Lumayan bagus ya. Maksud lo apa? Lo nggak dengar ya? Emak lo pengen mati, aku bantu aja. Sinyi maafin aku salah, aku keblinger. Aku nggak seharusnya sama emak lo, aku nggak seharusnya sama mereka buat ngerjain lo, kita kan teman baik. Lo lepasin aku ya? Teman baik malah ninggalin gini. Barang bagus, aku aja nggak tega makan. Semua buat lo. Sinyi lepasin aku. Sinyi. Katanya lo mau jual nyonya muda. Untungin uang mahal. Suka banget sama uang ya. Kalau gitu, telen aja semuanya. Sekarang giliran lo. Aku ngomong. Sinyi sebenarnya aku juga nggak tahu siapa emak lo. Dulu aku ketemu di jalan. Dia lagi gendong lo yang baru lahir. Waktu itu emak lo udah hampir mati sakit. Dia minta aku bawa lo pergi. Aku juga kasih tahu alamat desa Taoyuan aku, tapi sampai sekarang dia nggak pernah nyari lo. Aku rasa dia udah mati. Mati. Nggak, lo bohong. Kayak lo yang brengsek ini, mana mungkin baik hati ngurus anak orang asing. Lo yang bunuh emak kandung nyonya muda. Nyonya muda lo yang culik. Aku tahu, soalnya lo tukang culik. Lo takut masuk penjara, makanya nggak berani ngomong yang sebenarnya ya. Kesempatan terakhir. Ngomong atau enggak? Nggak apa-apa. Dia nggak mau ngomong ya udah, jangan dipaksa. Kayaknya anaknya pasti tahu sesuatu. Gu benar aku nggak tahu apa-apa. Emak aku nggak ngomong apa-apa ke aku, Gu. Lo yang tua bangke ini, kok mulutnya keras banget sih? Cepetan cerita soal Li Sinyi ke mereka. Cepetan ngomong. Aku ngomong. 22 tahun lalu, Jabao umur 2 tahun. Waktu itu dia tiba-tiba demam tinggi dan minta orang untuk meramal. Katanya harus cari adik perempuan untuk menangkal sial. Tapi tubuhku sudah rusak. Tidak bisa punya anak lagi jadi. Waktu itu aku kebetulan dengar kamu menangis di rumah sakit. Waktu itu di ruang bayi, cuma kamu satu-satunya bayi. Jadi aku bawa kamu pergi. Salahku bodoh, tapi aku benar-benar tidak tahu. Orang tuamu siapa? Sinyi, aku mohon padamu. Aku sudah berusaha keras, kamu maafkan aku. Kamu masih berani bilang sudah berusaha keras. Dari kecil sampai besar, kamu selalu memukul dan memarahiku. Bilang, di rumah sakit mana? Kamu membawaku pergi. Nyonya muda, berdasarkan petunjuk dari keluarga Li, aku sudah menemukan ibu kandungmu. Ibu sekarang di mana? Dia baik-baik saja. Bawa kami menemuinya. Sekarang tidak bisa ketemu. Sebenarnya bukan aku yang menemukannya. Tapi setelah aku menyebarkan kabar, dia yang mengirim orang untuk menemui aku. Ah, ibu mertua ini. Masih tidak mau ketemu anaknya. Nyonya muda, jangan sedih. Mereka mau ambil rambutmu dulu untuk tes DNA. Mereka bilang, besok ketemu di sini. Jangan-jangan dia tidak datang. Jangan-jangan bukan dia. Sinyi, jangan buru-buru. Kita sabar menunggu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dia juga tidak mencariku. Apakah dia tidak peduli padaku lagi? Sinyi jangan berpikir begitu. Mungkin ibumu tinggal di desa, dia tidak punya cara, dan tidak punya kemampuan untuk mencarimu, nanti kita ketemu dia. Aku berencana membawanya ke keluarga Gu untuk tinggal bersamamu. Hari-hari berikutnya, kita pasti akan melindunginya dengan baik. Bukan Su Jinyu, orang terkaya pertama di Jiangcheng. Kenapa dia di sini?
Permisi. 20 tahun sudah, Mama. Mama akhirnya menemukanmu. Mama. Tahun-tahun ini, anakku yang malang. Katanya, anakku karena kamu Gu Hansong, sudah banyak menderita ya. Dari hari ini, siapapun dari kalian tidak boleh mendekati putri saya. Ma, bukan begitu. Sebetulnya mereka baik-baik saja padaku. Betul, mertua. Keluarga Gu selalu menyayangi Sinyi, seperti harta karun yang sangat berharga. Berhenti. Pertama, sekarang jangan panggil saya mertua. Kedua, putri saya. Namanya Sumaran. Maran, nama ini diberikan oleh ibumu saat kamu lahir. Gu Hansong, aku tahu kamu hebat. Kamu adalah pengusaha terbaik di Jiangcheng. Aku tidak ingin kalian mendekati putri saya. Bukan karena aku meremehkanmu, juga bukan karena menargetmu. Kalau begitu, apa salahnya Maran menikah dengan keluarga Gu? Keluarga Gu memang baik, tapi putri saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Dulu dia tidak punya pilihan, sekarang ada aku. Aku akan memperkenalkannya pada lebih banyak pria kaya. Hei, Pak Su. Mari kita bicara di luar. Kupikir keluarga Gu sudah cukup kaya. Ternyata ibuku lebih kaya dari Gu Hansong. Nenekku. Ini bukan soal uang, ibumu adalah Taipan nomor 1 di Jiangcheng, kekuasaannya sangat luas. Meskipun perusahaan Gu adalah grup nomor 1 di Jiangcheng, asetnya triliunan. Tapi, ini tidak bisa dibandingkan dengan Taipan yang berakar kuat. Dan kekuasaannya sangat luas, keluarga Su. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan di depan anak-anak. Maksudku, dia sudah mengandung anak Hansong. Kamu tidak membiarkannya menikah dengan Hansong. Apa? Gu Hansong sudah punya anak. Berani sekali kamu, tanpa nama dan status, menyakiti Maran kami. Ma. Sebetulnya Pak Gu menyelamatkanku. Aku bilang, jangan berpikir untuk menggunakan anak. Mengikat Maran saya, putri saya, hanya bisa memilih seorang pria karena cinta. Yanran, katakanlah dari hatimu. Apakah kamu menyukai Gu Hansong? Aku suka. Sudah, tidak perlu dikatakan lagi. Aku mengerti. Pak Su, biarkan Sinyi. Maran menyelesaikan perkataannya. Kurasa, dia masih menyukai Songer kita. Tunggu sampai suatu hari, kata suka bisa keluar dengan mudah dari mulutnya. Aku pasti tidak akan menghalanginya menikahi Gu Hansong. Tapi sekarang, dia belum yakin 100%. Apakah dia menyukaimu? Aku akan memperkenalkannya pada lebih banyak pria kaya. Maran, aku tidak akan menyakitimu. Lihatlah dunia luar, dengan pilihan baru bisa lebih baik menentukan tipe pria seperti apa yang disukai. Gu Hansong, kalau kau benar-benar suka, Anak kami Maran. maka kau pasti tidak akan kalah dari yang lain. Tentu saja, mertua. Oh iya Bu. Ayah mana? Dulu saat kau diculik, ayahmu sangat sedih. Setiap hari murung. Tidak lama kemudian dia meninggal. Ayah, aku tidak sempat berbakti padamu. Kedepannya, aku pasti akan berbakti pada ibu. Zendong, Maran sudah kembali, tenanglah. Aku pasti akan berusaha keras untuk menebusnya, mencarikannya. Pria terbaik di dunia. Gadis liar dari mana ini? Jangan harap merebut. Ibuku dan Gu Hansong, Bu. Kak Hansong, kau juga di sini. Di pesta ulang tahun dewasa yang diadakan ibuku, kita pernah minum bersama. Kak Hansong, waktu itu kau sangat perhatian padaku. Belum sempat berterima kasih. Aku waktu itu menghormatimu dengan minum, karena rasa hormat. Bukan maksud lain, Nona Su. Tidak perlu terlalu formal. Bu, ini kakakku kan? Oh iya, ini kakakmu Maran. Ini adikmu Yan Hong. Dulu saat kau hilang, aku mengangkatnya. Kak, mulai sekarang kita satu keluarga. Terima kasih, sudah merawat ibu selama ini. Oh iya,
Aku semester 2 di Universitas Jiang. Jurusan desain busana. Kau di universitas mana? Nanti aku main ke tempatmu. Yan Hong juga di Universitas Jiang. Bagus. Baru saja aku berpikir, bagaimana caranya agar kalian berdua kuliah di universitas yang sama. Yan Hong, kakakmu sekarang hamil, kedepannya kau harus lebih perhatian padanya. Hamil? Anak siapa? Dasar gadis, ternyata hamil anaknya Gu Hansong. Selamat kakak, waktu sudah hampir habis. Mari pulang, semuanya sudah disiapkan di rumah. Su Zong. Nyonya muda. Nona Su, tinggal di keluarga Gu sangat baik. Tidak perlu repot pindah-pindah. Ya, Dia adalah keluarga Su, tentu harus tinggal di keluarga Su. tinggal di mana? Seharusnya dia yang memutuskan. Gu Hansong adalah penyelamat hidupku. Jika tidak tinggal di keluarga Gu, tidak adil untuk kebaikan mereka padaku. Ibu baru saja menemukanku. Jika aku menolaknya, dia pasti sangat sedih. Aku tinggal di sekolah. Kompetisi desain busana 4 tahun sekali di Universitas Jiang segera dimulai. Aku sudah mendaftar untuk berpartisipasi, memenangkan hadiah besar adalah mimpiku yang selalu kuinginkan. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tapi tidak bisa tinggal di sekolah, kamu sekarang hamil. Banyak hal yang tidak nyaman. Tidak apa-apa, ini belum terlalu jelas. Orang lain tidak akan tahu. Aku masih bisa di sekolah, bertanya pada guru, mencari informasi. Mar, pulang dan tinggal bersama ibu. Ibu akan menyediakan sopir khusus untukmu. Tinggal di keluarga Gu, aku sendiri yang akan mengantarmu. Dan keluarga Gu lebih dekat dengan Universitas Jiang. Aduh, jangan berdebat lagi. Menurutku, tinggal di sekolah bagus. Ibu, besok aku juga akan tinggal di sekolah. Aku akan menjaga kakak. Kalian pasti tenang, kan? Ibu, Hansong, sekarang kalian tenang, kan? Baik, dengar kamu, tapi kamu harus pulang. Lihat-lihat, ya? Aku ingin pulang dan melihat. Ayo. Sampai di sekolah, lihat aku tidak akan membiarkanmu hidup. Su Zong, Nona besar. Selamat datang pulang, Nona besar. Ini adalah rumahku. Nona, ini adalah kamarmu. Sejak kamu lahir, Su Zong selalu menjaga kamar ini untukmu. Su Zong hanya memiliki foto bayimu. Setiap kali dia pulang, dia datang ke sini, melihat fotomu. Merindukanmu. Ayo. Mar, setiap ulang tahun, ibu selalu menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Mama selalu menantikanmu kembali. Pasti akan menerima hadiah-hadiah ini. Lihat, hadiah yang Mama siapkan untukmu, suka tidak? Non, hadiah-hadiah ini semuanya dipilih dengan hati-hati oleh Tuan Su. Bernilai puluhan juta. Hadiahnya tidak hanya ini. Sebelum ayahmu pergi, aku berjanji padanya, begitu menemukanmu, aku akan memberimu separuh saham keluarga Su. Jangan harap merebut harta warisan dariku. Mama tidak bisa, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kamu adalah putriku. Satu-satunya pewaris keluarga Su. Hadiah seberharga apapun, pantas untukmu. Mama, bukan itu maksudku. Maksudku, aku hanya seorang gadis biasa, belum pantas dengan status triliuner. Aku ingin melalui usahaku sendiri. Setelah diakui oleh semua orang, baru aku akan menerima ini. Bisakah? Mama, aku suka ini. Bolehkah aku menerima ini dulu? Ini seharusnya tidak mahal kan? Gembok keberuntungan juga sangat bermakna. Masih hadiah ulang tahunku yang pertama. Baiklah, aku tahu putriku adalah yang terbaik. Ayo, ikut aku.
Semua ini adalah anak-anak orang kaya. Suka yang mana? Pilih saja. Tidak mungkin, Li Xinyi adalah putri dari pemegang kekuasaan triliuner pertama di Jiangcheng, Su Jinyu. Habislah, benar-benar habis. Kalau Su Jinyu menghukum kita, keluarga Gu dan keluarga Chen benar-benar habis. Aku memanggilmu ke sini untuk meminta saranmu, bagaimana cara mendekati Xinyi, bukan untuk Berbuat baik padanya, usahakan sebaik mungkin. Tidak bisa, sekarang sebaik apapun kamu padanya, tidak akan bisa mengalahkan ibunya sendiri. Mama, ini tidak perlu. Sekarang aku harus fokus pada studiku. Aku harus serius mempersiapkan kompetisi desain. Baiklah, sesuai keinginanmu. Ini adalah kertas dan pensil khusus desain. Mama akan menunggu di rumah, menantikan kabar baikmu memenangkan hadiah. Pada saat itu, aku akan secara resmi mengumumkan identitasmu. Mama, bagaimana kamu tahu? Yang sedang aku butuhkan adalah ini. Sebenarnya, aku bisa naik mobil adikku. Tidak perlu mengantarku. aku hanya ingin mengantarmu. Pekerjaanmu sangat sibuk. Cepatlah kembali. Dadah. Xinyi, Kakak Yihong. Selamat ya. apakah kamu baru-baru ini ikut lomba? Jangan pergi dulu. Kamu mau ikut lomba ya? Kok kamu pulang? Tenggorokan gak enak ini siapa? Ini anak pintar di sekolah kita Deng Yihong. Halo, siapa kamu? Dia kakakku. kakakmu. Aku gak mau mereka tahu identitasmu. Aku gak mau jadi pusat perhatian di sekolah. Kalau di sekolah kamu panggil aku kakak. Di luar panggil apa? Jangan main-main. Kalau gak jelasin gak boleh pergi. Asem banget. Xinyi katanya kamu mau ikut lomba desain busana di Universitas Jiang, ada masalah apa yang gak kamu mengerti? Aku bisa ngajarin kamu. Wah, bagus banget. Aku memang ada yang mau tanya. Boleh dong. Itu gimana kalau kamu pulang kerja dulu? Kak, Kakakmu juga pertama kali datang ke sekolah. Aku cuma lihat-lihat pemandangan dulu baru pulang. itu gimana kalau lain kali saja? Aku akan ajak kamu keliling kampus. Gak apa-apa, aku cuma lihat-lihat saja. Pak Gu, tinggal 10 menit lagi rapat. Batalkan rapat. Desainnya bagus. Ia memang lihat gaya ini sama gaya itu. Kalau mengguntingnya harusnya lebar dulu lalu. Sempit ia begitu maksudnya. Lihat radius itu, linear alignment dan sebagainya. Ia memang bagus. Kalau roku itu, Ini sebenarnya desainnya cukup bagus. Iya kan, desainnya memang bagus. Sekarang lebarnya panjangnya iya kan, iya itu Xinyi. Kak, kita lagi belajar. Aku butuh ketenangan, gimana kalau kita keluar dulu? Ayo sini-sini. Aku. Pak Gu. Aku kan bukan preman. kamu terlihat seperti selebriti. Memang benar begitu, aku bilang padamu. Kalau begitu kamu harus pakai bikini. Tentu saja tidak bisa, benar kan? Memang begitu. Belajar terlalu lama, harus istirahat sebentar. Kalau tidak, tidak baik untuk mata.
Apa sih? Aku cuma belajar dan bertanya saja. Kamu cemburu. Kamu ingin belajar? Aku bisa mengundang profesor terbaik di seluruh negeri datang untuk mengajarimu. Kakak kelas Yihong sangat ahli dalam kompetisi ini. Profesor itu belum tentu lebih berpengalaman darinya. Dia mau mengajariku, itu sudah cukup baik. Tentu saja dia mau mengajarimu. Sinyi, buku desain berpikir top ini untukmu. Buku Liu Siking, bagaimana kamu bisa punya? Sulit didapatkan. Sebenarnya, aku kebetulan kenal bos penerbit. Tapi tanda tangan Liu, aku tidak dapatkan. Aku tanda tangan sendiri. Lalu ini untukmu. Terima kasih. Bukunya bagus. Kalau begitu aku pergi dulu, kalian ngobrol saja. Terima kasih kakak. Tiga 30 menit. Bawa Liu Siking ke sini. Kamu kenal Liu Siking. Kamu bisa mengundangnya ke sini. Aku tidak hanya bisa mengundangnya, aku juga bisa membuatnya di depanmu untuk menandatangani bukumu. Buku ini jadi milikku. Baiklah, deal. Silakan. Aku tidak percaya padamu. Kamu percaya atau tidak, terserah. Guru Liu Siking. Aku penggemarmu. Halo Pak Gu, terima kasih atas suka Anda. Ini buku yang saya tanda tangani sendiri, untuk Anda. Terima kasih guru. Itu. Bolehkah saya foto bersama Anda? Tentu saja boleh. Dekat. Kamu tambahkan WeChat Guru Siking, kalau ada masalah. Langsung tanya padanya, tidak perlu lagi tanya kakak kelasmu itu. Seharusnya bilang saja kalau kenal guru Liu, maka tidak akan merepotkan kakak kelas. Terima kasih guru. Gu Zong tenang saja. Nyonya muda beberapa hari ini, belajar desain sendiri. Tidak lagi mencari anak itu. Kakak benar-benar kamu ya aku mau tanya. Adik kamu suka makan apa? Dia suka makan apa semua aku yang urus. Tidak usah repot-repot. Kemarilah sebenarnya. Nonaku suka perempuan. Jangan buang waktu ya. Pertama kali merasa kamu begitu pintar. Terima kasih pujian Gu Zong. Wah Li Sinyi. Pakai baju begitu mau merayu siapa? Li Sinyi dulu kenapa aku tidak tahu? Kamu pakai pulpen bagus begitu. Pasti dirawat pria tua kaya. Kalau tidak keluarga seperti dia mana bisa pakai baju bagus begitu. Dan pakai kertas pulpen bagus begitu. Aku sarankan jangan ganggu aku. Aku pakai baju apa itu kebebasanku. Aku pakai pulpen apa itu bukan urusanmu. Marah lihatlah. Dia ketahuan jadi marah. Hahaha. Aku kasih tahu itu ibuku yang kasih. Aku sarankan jangan sembarangan sentuh. Ibumu perempuan miskin dari desa. Dia bisa beli barang begitu. Walaupun dia bisa beli mungkin. Uangnya dari hasil jual diri buat beli. Ibuku. Ibuku Su Jinyu. Ibumu Su Jinyu itu. Pemegang kekuasaan tunggal konglomerat Jiangcheng dia cuma punya satu putri bernama Su Yanhong. Seperti kamu berani pura-pura jadi putri konglomerat hahaha ya. Kamu gila ya? Berani pukul aku ayo kemari. Robert.
Kamu ngapain? Perempuan. Lepaskan. Perempuan berani melawan. Berani melawannya. Wah, hamil beneran. Ah, bilang tidak. Dijaga pria tua, sampai hamil, pergi. Aku akan bilang ke guru. Jangan pergi. Kamu pergi sana. Hari ini aku pasti akan bilang ke guru. Aku lihat apa guru tahu kalau kamu hamil. Apa kamu akan dikeluarkan? Ayo pergi. Aku tidak. Aku peringatkan kalian. Jangan bicara sembarangan. Percaya tidak? Berhenti. Nona Su, kalian bertiga sedang apa? Nona Su, kenapa kamu datang? Kamu baik-baik saja, jangan takut. Masalah kehamilannya. Jangan bilang ke guru, kalau tidak. Aku akan buat kalian susah. Pergi, hari ini kamu beruntung. Aku akan buat seluruh sekolah tahu kamu hamil. Langsung dikeluarkan. Sudah rusak, buang saja, aku akan belikan yang baru. Ini pemberian mama, tidak boleh dibuang. Ada sesuatu sebenarnya aku tidak seharusnya ikut campur. Kamu tidak pernah berpikir, mengapa mama butuh waktu lama untuk menemukanmu? Ada sesuatu sebenarnya aku tidak seharusnya ikut campur. Kamu tidak pernah berpikir, mengapa mama butuh waktu lama untuk menemukanmu? Kamu penculik, membuat keluargaku habis-habisan, tidak bisa menemukanmu. Kamu sebenarnya tidak ingin mencari Li Xinyi, kamu juga tidak mencintainya. Seperti kamu yang punya nama. Mencari orang kecil seperti kami, bukan hal sulit. Yanran, jangan dengarkan dia. Mama benar-benar selalu mencari kamu. Mama, aku percaya kamu. Sebenarnya, sejak kecil aku diadopsi mama, tapi dia hanya memikirkan pekerjaan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mendengar dia berbicara dengan orang lain, juga tidak melihat dia mencari kamu. Tapi dia sudah memberikan aku begitu banyak hadiah. Kalau bukan karena kamu kembali, aku tidak akan tahu. Hadiah-hadiah itu untuk kamu. Mama meskipun mengadopsi aku, tapi aku tidak pernah merasa kasih sayang ibu. Mama hanya memikirkan pekerjaan. Dia adalah seseorang yang sangat memperhatikan penampilan. Mungkin ibu mengadopsi saya hanya untuk membangun citra ibu yang baik. Mungkin ibu hanya merasa bersalah karena telah menyakiti saya, tetapi tidak mencintai saya. Kakak, jangan sedih. Ibu pasti mencintaimu. Kamu kan anak kandungnya, dia hanya terlalu sibuk bekerja. Saya tidak sengaja melihat. Kakak melemparkan barang yang kamu berikan. Zendong tidak mau menerima barang yang saya berikan. Apakah dia membenci saya? Apa yang harus saya lakukan, Ma? Bukankah kamu ingin mengatur kencan untuk kakak? Bagaimana kalau urusan ini diserahkan pada saya? Kami berdua akur, saya tahu. Kakak suka yang seperti apa? Kalau begitu, kamu yang urus saja. Li Xinyi, bersiaplah untuk kembali ke desamu. Li Xinyi. Aku mencintaimu. Senior Yihong, kamu ini kenapa? Xinyi, sebenarnya, sejak kamu masuk sekolah, saya sudah menyukaimu. Berhenti. Saya diam-diam menyukaimu selama 2 tahun, tidak pernah mengungkapkannya. Kali ini saya harus memberitahumu, aku mencintaimu. Bersama. Senior Yihong ternyata menyukaimu, dia kan pria tampan di sekolah kita. Cepat terima dia. Xinyi,
Sebenarnya saya dengar. Kamu juga menyukai saya, itu yang membuat saya berani mengungkapkannya. Hari ini bisakah kamu bersama saya? Ah, Senior Yihong, kamu sangat tampan. Saya sangat mengagumi kemampuanmu, tapi ini bukan cinta. Saya tidak perlu kamu memberi saya kartu baik, saya hanya butuh satu alasan. Mengapa kamu tidak menyukai saya? Karena dia milik saya. Kamu bukan kakaknya. Terima kasih sudah menyelamatkan situasi. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana Tidak menolaknya. suka, ya tolak saja dengan tegas. Bukan hal yang sulit, kan? Jangan lihat lagi, semuanya bubar. Nona Siu, Kakak kelas Yihong. Saya sudah berusaha sekuat tenaga membantu kamu, tapi Li Xingyi, dia tidak hanya tidak menghargai kamu, tapi juga mempermainkan kamu. mempermainkan saya. Mereka berdua sebenarnya adalah pasangan. Tapi berpura-pura sebagai kakak adik, menipu kamu, mempermainkan kamu. Dan hadiah yang kamu pilih dengan hati-hati dibuang ke tempat sampah. Li Xingyi, sia-sia aku sangat menyukai kamu. Mari kita bekerja sama. Bekerja sama, kenapa aku harus bekerja sama dengan kamu? Aku sendiri tetap bisa merebutnya kembali. Hanya dengan kamu. Yang tadi itu adalah CEO miliaran Gu Hansong. Tenang, dia adalah CEO miliaran. Ibuku, masih Taipan Jiancheng? Kamu bantu aku memisahkan mereka berdua. Li Xingyi untuk kamu. Kakak Hansong untuk aku. Kamu cemburu ya? Tidak. Xiao Gu. Spanduk sudah aku bakar, yang kamu minta sebelumnya. Buku desain dasar juga sudah aku dapatkan, pengantar desain pakaian dasar. Desain dasar? Kamu mau belajar desain ya? Siapa yang mau belajar, aku beli untuk kamu. Dasar itu penting. Xiao Gu, aku segera menghilang. Xiao Gu, aku segera menghilang. Oh, kamu memang cemburu ya? Mau belajar desain? Minta tolong padaku. Aku bisa mengajarimu. Siapa bilang aku mau belajar, aku beli untuk kamu. Dasar itu penting, perkuat lagi. Kompetisi desain selanjutnya, jangan kalah. Ya, Karena kamu tidak menyukainya, kenapa tidak menolak dengan tegas? ya, aku. Aku bilang dia tampan. Bilang dia mampu. Semuanya aku katakan untuk kamu. Aku tahu kamu mengintip di samping. Aku hanya ingin melihat reaksi kamu apa. Apa Li Xingyi hamil? Kenapa kamu keberatan? Tenang saja. Aku akan menggugurkan bayinya. Tidak apa-apa, aku justru suka yang punya anak. Yang tidak bisa kudapatkan. Orang lain juga jangan harap bisa mendapatkannya. Kedepannya, kita tetap pertahankan citra Li Xingyi sebagai orang yang penuh kasih sayang. Dia sudah menolakku, bagaimana lagi? Dia menolakmu itu bagus. Masih ada pertunjukan menarik di belakang. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Selanjutnya giliran kalian. Kalian pergi dan temu janji dengan Li Xingyi. Kak Hong, apakah kami? Tidak perlu, lakukan seperti biasa. Seperti biasa. Ingat bilang ke Li Xingyi, ini ibuku. Yang mengatur kalian untuk pergi. Biasanya kami ketemu cewek. Ya di atas ranjang. Kalau begitu aku tunggu penampilan kalian. Kerjakan dengan baik. Aku tidak akan menyia-nyiakan kalian.
Ini reaksiku. Pergi sana, anak kecil ngerti apa? Belum pernah lihat pacaran. Ini reaksiku. Itu. Kamu kok datang ke sekolah? Bukannya kamu mau ikut kompetisi desainer ya aku bisa lihat. Kamu sangat serius dengan kompetisi ini. Aku siapkan khusus untukmu pulpen dan kertas desain. Semua ada di mobil. Kok kamu tahu aku butuh ini? Terima kasih ya Hansong. Kok kamu lagi sih? Pak Gu, bodyguard yang Anda minta sudah saya temukan. Semuanya sudah datang, lihat dulu yuk. Bodyguard. Iya Nyonya Muda, sejak Anda datang ke sekolah, Pak Gu jadi makan tidak enak tidur tidak nyenyak. Langsung cari beberapa bodyguard top dari dalam negeri. Nyonya Muda, perhatian Pak Gu pada Anda. Benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Nyonya Muda, Anda harus hargai Pak Gu. Laki-laki baik seperti ini. Ayo semua datang sini. Setelah ini, dia adalah Nyonya Muda yang harus kalian lindungi. Selamat datang, Nyonya Muda. Kami diutus oleh Tuan Su, tanpa izin Nyonya Muda. Meski Raja Langit datang pun tidak boleh. Kasu. Bodoh. Aku datang untuk menemui kakakku. Kakak, ini aku. Kakak, jangan melukis lagi. Ayo ikut aku menemui beberapa orang. Ibu sudah mengatur kencan buta untukmu. HM, sebentar lagi ada kompetisi. Tolong tolak mereka, aku tidak akan pergi. Ketemu sebentar tidak akan lama. Jangan sia-siakan niat baik ibu padamu. Ayo, ayo, Aku belum selesai melukis. Aku tidak akan pergi. ayo, ayo. Adik, apa kita salah tempat? Cantik tidak salah. Di sini, ibumu menyuruh kami. Untuk kencan buta denganmu, benar. Takut membuang waktumu. Dia menyuruh kami bertiga datang bersama. Apa maksud ibuku? Menyuruhku kencan dengan orang seperti ini. Aku juga tidak tahu. Aku pikir semuanya ganteng. Cukup basa-basi saja, lalu pergi. Aku ada urusan hari ini. Mungkin cukup sampai di sini. Ah, minum dulu. Cukup sampai di sini, kamu main-main dengan kami ya. Tidak. Kami menghormati ibumu, datang jauh-jauh untuk menemuimu. Singkirkan anak dalam perutnya. Kamu bilang pergi ya pergi. Kamu ngapain sih? Lepaskan aku. Hong, jangan takut. Kakak, lupakan saja, dia kan anak dari Taipan Su Jinyu. Kalau sampai ada korban jiwa, susah urusannya, kita pergi saja. Aku lihat Nona Su sudah memotret, seharusnya tidak ada urusan kita lagi. Sudah, jangan berantem lagi. Lagi pula, mereka tamu kehormatan yang diundang ibuku. Biarkan mereka pergi. Kakak, maaf. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Kakak kenapa? Cepat bawa kakak ke rumah sakit. Kamu tidak apa-apa.
Aku baik-baik saja. Apa sih yang dilakukan para bodyguard itu? Aku yang melarang mereka masuk, bukan salah mereka. Dokter, bagaimana dengan menantu perempuanku? Apakah janinnya baik-baik saja? Pasien baik-baik saja, hanya mengalami gangguan pada janin, istirahat yang cukup. Akan membaik, tapi posisi janin tidak normal. Setiap saat bisa keguguran. Kedepannya harus lebih hati-hati. Mama, aku baik-baik saja kan? Mama sibuk kerja, datang terlambat kakak. Sejak kecil aku diadopsi mama, tapi di matanya hanya ada pekerjaan. Mungkin dia mengadopsiku hanya untuk mencitrakan diri sebagai mama yang baik. Mama, apa Mama benar-benar datang untuk memperhatikanku? Mama lalai, ke depannya tidak akan membiarkan pria-pria jahat itu mendekatimu lagi. Mama jangan lagi memperkenalkanku pada anak-anak orang kaya itu. Apa yang dulu tidak kumiliki sekarang juga tidak kuperlukan. Ayo nenek. Mama, maafkan aku. Aku yang tidak bisa menjaga, sehingga membuat kakak terluka. Bukan salahmu, Mama yang tidak becus. Lukisan kenapa berhenti? Kok kamu berpakaian seperti itu? Adik kelas. Aku melakukan ini semua demi kamu. Tinggal 5 hari lagi, semangat ya. Semangat. Belajar dan melukis dengan baik. Apakah ini karya seorang maestro? Tambahkan sedikit gelombang. Lihat, seharusnya dilukis seperti ini kan? Kurasa bisa didesain dengan nuansa yang sama sekali berbeda. Akhirnya selesai. Bagus tidak? Selesai, lihat jadi-jadi. Akhirnya selesai. Kamu kasih aku satu dulu, aku cetak. Jangan-jangan mau apa? Karya desainer besar, Su. Aku harus koleksi, belajar baik-baik. Amati dengan seksama biar kamu nanti juga mengagumiku. Sombong. Hadiah untukmu. Ini punya fitur pelacakan, dimanapun dan kapanpun. Aku bisa menemukanmu dengan tepat. Kamu adalah koordinat abadi dalam hidupku. Hei, di mana kamu belajar kata-kata manis seperti itu? Haha. Seharusnya aku berlatih lebih banyak di rumah. Pelacakan, jam tangan anak-anak ya. Berikan sini. Besok lomba dimulai. Kalian sudah siap? Pemilik kekayaan terbesar di Jiangcheng sudah datang. Lomba tahun ini pasti seru. Su Zong, selamat datang. Huang mohon maaf belum menyambut. Kepala sekolah Huang, jangan sungkan, aku datang hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang besar. Kepala sekolah, bolehkah aku bicara dengan Suzong sebentar saja? Kamu tahu tidak, saya Pak Su Zong ITU. Kamu saja.
bukan aku tidak mau kamu umumkan. Aku tidak ingin semua orang tahu aku adalah anakmu. Kalau tidak, juri akan beri nilai yang tidak adil. Aku tidak ingin menang seperti itu. Aku ingin menang dengan kemampuan sendiri. Bagus, semangat. Pantas saja anakku. Suzong, tadi kamu bilang mau umumkan apa? Aku datang untuk mencari bakat. Suruh peserta lomba berusaha keras. Baik Suzong. Aduh, lomba sebentar lagi mulai. Ayo berangkat. Cepat, Chen Shao, kita baru tahu. Lomba di Universitas Jiang selalu disponsori keluarga Gu, tapi Gu Zong tidak pernah hadir. Lalu apa hubungannya dengan hadir sekarang? Lomba ini ada kakak ipar. Songer bilang, kalau kita hadir sekarang, semua orang akan tahu hubungan kita dengan Sinyi. Dan itu akan mempengaruhi penilaian juri. Bukannya lebih baik, juri pasti tidak berani memberi nilai rendah pada kakak ipar. Justru karena itu, kita tidak boleh hadir. Sinyi ingin menang dengan kemampuan sendiri. Aku yakin dia pasti bisa menang. Libin, persiapan sudah bagaimana? Gu Zong, saya sudah surah orang kerja semalaman, sinyalnya sudah sayap. Bagus. Bukan. Kalian berdua masih menyembunyikan apa dari saya? USB milik Nyonya Li Sinyi sudah saya ganti. Tamu-tamu terhormat, para pemimpin, dewan juri, dan para peserta. Halo semuanya. Gu Hansong kenapa belum datang? Dia tidak ingin melihat saya bertanding. Para pemimpin dan dewan juri yang terhormat, selamat pagi. Silakan peserta terakhir naik ke panggung. Li Sinyi akan mempresentasikan desainnya. Peristiwa menarik akan segera dimulai. Benarkah? Sangat hebat. Suara AI, tidak ada yang bisa membedakan, saya bahkan mencari hacker. Untuk menanam virus di USB itu, video ini, sama sekali tidak bisa dimatikan. Kamu benar-benar tidak tahu malu, saya setia padamu. Tapi malah hamil anak orang lain, dan menyebarkannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kakak Ki Hong, apa yang kamu bicarakan? Jangan ribut, tenang. Aran, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak hamil anak Gu Hansong? Ibu, aib keluarga jangan dibawa keluar. Mari kita lihat dulu apa yang akan kakak katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Beri saya penjelasan sekarang. Kepala sekolah, saya tidak tahu apa yang terjadi. USB itu bukan milik saya. Bagaimana bisa ada siswa seperti kamu di Universitas Jiang, hamil sebagai siswa? Sangat membanggakan, mempermalukan sekolah di depan umum. Kamu dikeluarkan, mulai dari sekarang. Kamu tidak berhak mengikuti kompetisi, segera keluar dari Universitas Jiang. Kepala sekolah, bukan seperti itu. Cepat keluar dari sini. Biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Baik Pak Su, Li Sinyi. Cepat katakan, sebagai siswa. Jika kehamilan terbukti, harus dikeluarkan. Apakah ada peraturan sekolah yang menyatakan hamil harus dikeluarkan? Isi video di atas tidak benar. Saya tidak menjual diri. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Deng Yihong. Kamu menolak saya karena kamu hamil, Pak Gu. Sekarang berangkat, saat kita tiba. Nyonya seharusnya sudah berdiri di podium. Baik, untuk Nyonya muda. Sebuah kejutan. Saya menolakmu. Tidak ada hubungannya dengan kehamilan saya. Saya benar-benar tidak menyukaimu. Kalau kamu tidak bisa dapatkan, kamu mau hancurkan ya. Video-video ini, apa kamu yang bikin? Apa kamu yang menyebar rumor? Aku menyebar rumor apa? Masa kehamilanmu itu bohong? Li Sinyi, di video itu kamu sudah mengaku hamil. Segera pergi dari Jiangda, jangan bikin malu di sini. Itu suara Ai. Kamu tidak tahu ya, pantas jadi rektor universitas. Kamu.
Benar. Aku memang hamil. Hebat sekali. Tapi, aku hamil salah apa? Pertama, aku sudah dewasa. Kedua, aku sudah cek peraturan kampus, tidak ada satupun aturan yang bilang hamil harus dikeluarkan. Kenapa aku harus dikeluarkan? Ketiga, aku hamil. Aku jadi ibu. Itu hal yang membanggakan. Aku salah apa? Hamil itu tidak memalukan. Tapi kamu hamil dari pria liar. Bercinta sembarangan, itu memang memalukan. Ayah anakku bukan pria liar. Kalau begitu, tunjukkan ayah anak itu. Biar kita semua. Lihat, menurutku, kamu sendiri tidak tahu siapa ayah anakmu. Aku ayah anak itu. Maaf, aku terlambat. Aku ayah anak itu. Gu Hansong, CEO triliunan, adalah ayah anak itu. Li Xingyi adalah istriku. Istriku hamil. Apa yang memalukan? Bagaimana mungkin? Kalian berdua yang menyebarkan rumor tentang kakak iparku, bukan kami. Bilang, siapa yang menyuruh kalian? Bukan aku, bukan kami. Kalian berdua brengsek, berani mengganggu kakakku. Ayo, bawa mereka pergi. Interogasi ketat. Marah, aku pasti akan menyelidiki ini. Membersihkan namamu. Rektor, aku bisa lanjut lomba. Tentu saja, Nyonya Sio. Maaf, desainnya hilang semua. Gimana lombanya? Siapa bilang lomba harus pakai desain? Aku sudah suruh. Buatkan baju yang dia desain. Ini karyanya. Nyonya muda, silakan ganti baju. Desain keindahan pakaian pencipta lebih indah. Juri desain terbaik di antara penonton harus berani memberikan poin rendah. Itu benar-benar buta. Kapan bisa diproduksi massal? Aku juga ingin pakaian ini. Hansong, ini benar-benar desain kakak. Apakah ada naskah untuk saya lihat? Saya ingin belajar. Ini adalah salinan dari rancangan asli. Jika Anda tidak setuju, lihat saja. Ini benar-benar kontes desain kostum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hakim diundang untuk menilai. Semua skor sempurna ini adalah sejarah Jiangda. Skor desain tertinggi untuk memberi selamat kepada teman sekelas Li Xingyi. Pemenang Jiangda 2024. Pemenang kontes desain kostum. Selamat, impian Anda telah terwujud. Untungnya, kau. Semua orang diam, Su selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Tolong, Su selalu aku harus serius. Mengumumkan satu hal tentang dia. Putri saya yang hilang selama bertahun-tahun. Dan satu-satunya pewaris keluarga Su. Jika ada yang berani menggertaknya di masa depan, maka Jiang Cheng Chaebol pertama tidak bisa lewat. Total Su, Nona Su, aku salah. Aku tidak punya mata. Maafkan aku kali ini. Aku hanya ingin berkemas. Mama benar. Tidak layak menjadi presiden universitas. Kau belatung sekolah. Segera keluar dari kota. Maafkan aku kali ini, Total Su. Tidak, Total Su. Yanran tak peduli apa yang kau pikirkan. Aku ingin memberitahumu. Aku benar-benar mencarimu selama bertahun-tahun. Kau akan selalu menjadi. Baiklah, sekarang,
Sudah waktunya untuk memenuhi janji. Anda telah disetujui oleh semua orang. Hadiah dari ibu, dan setengah dari keluarga Su. Kau harus menerimanya. Big Miss ini separuh saham keluarga Su. Silakan ambil dari sekarang. Kau juga keluarga Su. Setelah Su pensiun, Anda adalah kota sungai kami. Kekuatan Chaebol pertama. Selamat. Bantu saya ya. Ini hadiah dari Mama, terima saja. Terima kasih, Mama. Aku ganti baju dulu ya. Kak, aku bantu. Kita pergi bareng. Lepasin aku. Nggak nyangka ya di sini. Kita balik lagi. Su Yanhong, kamu. Ternyata kamu yang jahatin aku. Baru nyadar sekarang. Apa nggak telat sih? Orang kayak kamu. Pantas dapet cinta Gu Hansong sama Mama. Udah lama pergi, kok belum balik ya? Nyonya muda sama Nona Su hilang, kemungkinan besar. Diculik. Segera kirim orang buat cari. Segera tutup kampus Jiang, tutup kota Jiangcheng. Gali sedalam apapun, harus ketemu mereka. Siap. Jam tangan Sinyi bisa dilacak. Aku selalu anggap kamu saudara. Kenapa kamu jahatin aku? Begitu kamu balik, Mama cuma mikirin kamu. Kasih kamu setengah saham. Malah mau kasih kamu kuasa. Kenapa? Selama 20 tahun ini, aku yang rawat Mama. Aku yang bantu urus bisnis keluarga. Kenapa begitu kamu balik? Semua ini jatuh ke kamu. Sama Gu Hansong. Kenapa kamu hamilin dia? Dia seharusnya milikku. Sekarang kamu yang rebut. Hari ini kamu sama anakmu. Mati aja. Kamu gila, kamu hampir bikin kita celaka. Kita culik dia buat dapat uang, terus kabur. Bukan buat bunuh dia. Ya Nona, kita nggak mau ribut lagi. Sama keluarga Su sama Gu. Kalian bertiga, bunuh dia sekarang. Nggak masalah. Tapi kamu kasih berapa? Kalau uang yang kamu kasih, lebih banyak dari uang tebusan keluarga Gu sama Su. Kalau begitu kita ikut saranmu. Uang bukan masalah, aku punya banyak. Video di flash disk Su sudah diselidiki. Benar, itu adik perempuan yang menyuruh orang menggunakan AI untuk dap dan menggantinya. Flash disk kakak perempuan, aku curiga. Mungkin adik perempuan yang menculik kakak perempuan. Lokasi berhasil, di gudang dekat sini. Segera berangkat. Segera bekukan semua aset adik perempuan, jangan sampai dia menyuruh orang untuk membunuh. Ya. Kalau kamu punya uang untuk kami, Li Sinyi terserah kamu. Kalau tidak punya uang, ya minta uang ke ibumu. Nomor rekening berapa? Semua asetmu dibekukan. Apa ibumu sudah tahu? Halo, Mama. Aku dan kakak diculik. Mereka minta uang sekarang. Kalian di mana? Berapa uangnya? Aku bayar. Kasih kami 1 miliar tunai. Harus dalam setengah jam. Kalau tidak, kami akan membunuh. Oke, teleponnya Tianran. Aku mau pastikan dia masih hidup. Mama, tolong aku. Waktu tidak menunggu, kalau setengah jam tidak ada. Kamu tidak akan dengar suaranya lagi. Jalan lebih cepat.
Hansong, mereka minta tebusan. Aku akan cari uang untuk menahan mereka. Kamu lihat situasi. Berapa lama lagi sampai? Sebentar lagi. Tidak, aku tidak bisa biarkan dia hidup. Tebusan belum sampai, kamu tidak boleh sentuh dia. Dia hidup, aku tidak bisa pulang. Segera bunuh dia, pakai aku sebagai sandera. Tebusan semuanya untuk kalian. Kalau masih banyak bicara, aku tembak kamu, asetmu sudah dibekukan. Pasti ibumu tahu kamu yang menculik. Jadi asetmu dibekukan, kamu seperti ini. Pantas jadi sandera, ikat dia. Aku ubah waktunya, 10 menit. Kasih uangnya ke sini. Serang. Gu. Baik-baik saja. Tidak kena. Ah, Mama, Yanran, kau baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Anak itu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku selalu memperlakukan Anda sebagai putri kandung. Kau begitu, aku ingin. Setengah saham lainnya diserahkan kepada Anda. Biarkan kalian berdua bertanggung jawab atas rumah Su. Kau melakukan hal seperti itu, Ibu. Aku salah. Aku menyakiti adikku. Aku telah memprovokasi hubungan kalian. Ibu, jangan panggil aku ibu. Mulai hari ini, kau dan aku bukan lagi ibu dan anak. Ibu, maaf. Aku salah paham. Ibu tidak menyalahkan ibumu. Apakah Anda suka Gu Hansong? Seperti. Terima kasih, menemani dan merawat ibu. Mulai hari ini, maukah kau terus menjaganya? Tentu saja, Ibu Mertua. jongkok jujur. Ping-ping Anan. Lihat siapa. Ayah mencintai kalian. Ping-ping Anan Mama telah bersama kalian begitu lama. Sekarang giliran ayah. $321 terong. Kalau begitu aku akan pergi. Foto kelulusan hampir selesai. Jangan datang untuk berpartisipasi. Ibu. Kalian datang. Pelukan ibu.
Bayi turun dulu. Ayah dan ibu mengatakan sesuatu. Sini menikah denganku. Anak-anak sudah sangat tua. Tidak bisakah aku menikah denganmu? Istri, aku berutang pernikahan. Pernikahan baru bahagia selama 100 tahun. Terong,